Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fitria. Hari ini kita akan mempelajari tentang aturan sinus. Sebelum lebih lanjut mempelajari materi aturan sinus, ada baiknya kita mengetahui penemu aturan sinus. Aturan sinus ini diperkenalkan oleh seorang matematika bernama Abu Nasr Mansur Ibn Ali Ibn Iraq pada abad ke-11. Abu Nasr Mansur berasal dari negeri Persia. Berikut merupakan tokoh dari Abu Nasr Mansur. Sebelum ke materi aturan sinus, siapa yang masih ingat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Dan bagaimana perbandingan nilai sin theta untuk segitiga siku-siku di bawah ini? Ayo kita mengingat kembali. Dari gambar di samping, kita bisa lihat bahwa untuk sin theta itu adalah sisi di depan sudut dibagi sisi miring segitiga, atau sama dengan D dibagi Mi, atau sama dengan sisi B dibagi C. Lalu, perhatikan gambar tersebut. Pernahkah Anda semua melihat kapal di laut yang berada dekat dengan mercusuar? Lalu, bagaimana cara menghitung panjang dari sebuah kapal laut yang akan bersandar di dekat mercusuar? Salah satu penerapan rumus aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat menghitung panjang dari sebuah kapal laut yang akan bersandar di dekat mercusuar dengan menggunakan sudut deviasi seseorang atau pengamat yang sedang berada di mercusuar dengan melihat bagian depan dan bagian belakang kapal. Perhatikan gambar di atas. Dalam kehidupan sehari-hari, rumus aturan sinus juga berguna untuk menentukan koordinat dan jarak dari pantai ke kapal. Proses ini dinamakan dengan triangulasi. Triangulasi adalah proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan dua titik referensi lainnya yang diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui proses pembelajaran materi aturan sinus dengan pendekatan saintifik, mode problem based learning, dan metode diskusi kelompok dengan bantuan LKPD. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama menemukan aturan sinus, kedua menerapkan aturan sinus untuk menyelesaikan masalah, yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. Adapun sikap yang bisa kita ukur yaitu religius, jujur, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Oke, kita lanjut ke pemateri pertama, yaitu pembuktian aturan sinus. Ayo mengamati masalah di bawah ini. Kampung warna-warni dan kampung 3D dipisahkan oleh sungai berantas. Jika warga kampung warna-warni ingin mengunjungi warga kampung 3D, maka harus berputar mengelilingi kampung biru terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, warga dari kedua kampung membuat permohonan kepada instansi terkait untuk menangani masalah ini, yaitu dengan membangun jalan dan jembatan. Untuk membuat permohonan, warga harus dapat menentukan jarak atau panjang jalan dan jembatan tersebut. Dari peta ada beberapa hal yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama, jalan kampung warna-warni dan jalan kampung 3D berpotongan di kampung biru. Kemudian jarak antara kampung biru dengan kampung 3D adalah 1 km. Yang kedua, sudut yang dibentuk kampung warna-warni dan kampung 3D adalah 30 derajat. Yang ketiga, sudut yang dibentuk oleh kampung warna-warni dengan jalan dan jembatan adalah 60 derajat. Berdasarkan uraian di atas, dapatkah saudara membantu warga untuk dapat menentukan panjang jalan dan jembatan dari kampung warna-warni ke kampung 3D? Untuk memahami permasalahan di atas, silakan perhatikan ilustrasi permasalahan pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat bahwa kampung 3D dan kampung warna-warni dipisahkan oleh sungai berantas. Kemudian, di seberang kampung warna-warni ada kampung biru. Bukti. Misalkan titik A itu adalah kampung warna-warni, titik B adalah kampung 3D, dan titik C adalah kampung biru. Maka, untuk mempermudah perhitungan, kita bentuk garis tinggi BD, di mana garis BD tegak lurus dengan AC, seperti pada gambar segitiga ABC dengan garis tinggi BD berikut ini. Dari gambar tersebut, ingat kembali tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.
Perhatikan segitiga ABCD. Dalam segitiga BCD diperoleh bahwa sin C sama dengan BD dibagi BC, atau BD sama dengan BC dikali sin C. Dalam segitiga ABD diperoleh bahwa sin A sama dengan BD dibagi AB, atau BD sama dengan AB dibagi sin A. Dari persamaan tersebut, 1 dan 2 diperoleh bahwa BC dikali sin C sama dengan AB dikali sin A. Ini ya untuk persamaan 1 dan ini untuk persamaan 2. Selanjutnya diketahui bahwa sudut A itu adalah 60 derajat, kemudian ada sudut C adalah 30 derajat, dan jarak BC itu adalah 1 km. Dengan mensubstitusikan nilai tersebut ke persamaan ketiga, maka kita peroleh BC dikali sin C sama dengan AB dikali sin A. Lalu substitusikan nilainya. BC tadi adalah 1 km, untuk sin C itu adalah sin 30 derajat. Kemudian AB dikali sin A. Sin A adalah 60 derajat. Kemudian kita selesaikan, sin 30 derajat adalah setengah, maka setengah kali 1 adalah setengah. Lalu untuk sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, maka AB dikali setengah akar 3. Kita lanjutkan, ini hasil yang kita peroleh tadi ya, setengah sama dengan AB dikali setengah akar 3. Lalu kita operasikan dengan mencari nilai AB, maka kita dapatkan setengah dibagi dengan setengah akar 3. Lalu kita samakan penyebutnya, AB sama dengan setengah dibagi setengah akar 3 dikali dengan setengah akar 3 per setengah akar 3. Sehingga kalau kita hitung, setengah dikali setengah akar 3 adalah 1/4 akar 3, lalu setengah akar 3 dikali setengah akar 3 adalah 3/2. Sehingga kita bisa memperoleh untuk nilai AB itu adalah 2/12 akar 3. Sehingga didapatkan AB sama dengan setengah 1/6 akar 3. Atau kita sederhanakan, AB sama dengan 0,85 km. Jadi, panjang jalan dan jembatan dari Kampung Warna-Warni ke Kampung 3D adalah 0,58 km. Perhatikan segitiga ABC berikut. Dari gambar di atas, diketahui bahwa segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C, garis BR merupakan tinggi segitiga, di mana AC itu tegak lurus terhadap BR, dan garis AS merupakan garis tinggi, di mana BC itu tegak lurus dengan AS. Maka dari segitiga BCR diperoleh sin C itu sama dengan BR dibagi dengan sisi A, atau BR sama dengan A dikali dengan sin C. Kemudian dari segitiga ABR diperoleh sin A itu adalah BR dibagi C, atau BR sama dengan C dikali sin A. Dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh A dikali sin C sama dengan C dikali sin A. Maka kita samakan penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan sin A dengan sin C, maka jadilah hasilnya A dikali sin C dibagi sin A dikali sin C sama dengan C sin A dibagi sin A dikali sin C. Kemudian kita bisa coret-coret yang sejenis, sehingga dapatlah A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, dari segitiga ABS juga diperoleh sin B sama dengan AS per C, atau AS sama dengan C sin B. Dari segitiga ACS diperoleh sin C sama dengan AS per B, atau AS sama dengan B sin C. Dari persamaan tersebut 4 dan 5 diperolehlah C sama dengan sin B, C kali sin B sama dengan B kali sin C.
Atau sama lakukan hal dari persamaan 1 dan 2 tadi, kita kalikan di sini sin B dengan sin C. Kemudian sehingga kita bisa memperoleh C dibagi sin C, B dibagi sin B. Dari persamaan 3 dan 6 diperoleh rumus aturan sinus, yaitu sebagai berikut. Bahwa untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C, dan sudut A, sudut B, dan sudut C itu berlaku A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Materi selanjutnya adalah menerapkan aturan sinus untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Contoh 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Seorang siswa sedang melakukan pengukuran ketinggian sebuah pohon beringin di belakang rumahnya. Tinggi pohon tersebut dengan sudut elevasi 30 derajat adalah 8 meter. Kemudian melintas seorang burung yang berada di atas pohon dengan sudut elevasi 45 derajat. Hitunglah tinggi burung dari pohon jika akar 2 sama dengan 1,41. Dari gambar di samping, kita bisa mengubahnya sebagai gambar berikut, di mana untuk tinggi pohon tadi 8 meter itu kita misalkan A, lalu untuk sudut elevasi yang dibentuknya kita misalkan sudut A, dan untuk ketinggian pohon kita misalkan dengan X, dan sudut elevasinya itu kita misalkan dengan sudut X. Misalkan tadi tinggi pohon beringin adalah A sama dengan 8 meter, sudut A adalah 30 derajat, dan sudut X adalah 45 derajat. Dengan menggunakan aturan sinus, maka A dibagi sin A sama dengan X dibagi sin X. Ingat kembali bahwa A itu adalah tinggi pohon dibagi dengan sudut elevasinya, yaitu sudut A sama dengan, untuk ketinggian pohon, ketinggian burung, itu adalah X, kita bagi dengan sudut elevasi burung. Kemudian kita substitusikan nilainya, A tadi 8, kemudian sin A itu adalah sin 30 derajat, sama dengan X dibagi sin 45 derajat. Dari hasil yang kita peroleh sebelumnya, kita bisa mencari nilai X-nya dengan cara kita mengalihkan silang. Maka 8 kita kalikan dengan sin 45 derajat, lalu dibagi dengan sin 30 derajat. Kita substitusikan nilai-nilainya, maka X sama dengan 8 dikali sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dibagi dengan sin 30 adalah setengah. Dan kita bisa operasikan 8 dikali setengah akar 2 adalah 4 akar 2 dibagi dengan setengah. Sehingga kita bisa mendapatkan 4 dikalikan dengan setengah akar 2, maka kita dapatkan hasilnya 8 akar 2. Sehingga kita bisa memperoleh X sama dengan 8 dikali 1,41, di mana ini didapatkan dari nilai akar 2. Sehingga hasilnya X sama dengan 11,28 meter. Jadi, tinggi burung dari pohon adalah 11,28 meter. Contoh kedua, perhatikan gambar segitiga berikut. Dari gambar tersebut, dua buah kelereng dilemparkan dari titik B dan C pada saat yang bersamaan. Agar keduanya dapat bertemu pada satu titik A pada saat yang sama, tentukan kecepatan batu dari titik C. Tadi kita bisa mendapatkan sudut B sama dengan 90 derajat, sudut C adalah 30 derajat, dan di mana TB sama dengan TC. Maka dengan menggunakan aturan sinus, B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Perhatikan bahwa untuk sisi B itu dibagi dengan sudut B, kemudian untuk sisi C dibagi dengan sudut C. Sehingga kita bisa kumpulkan sin dengan sin dan sisi dengan sisi. Maka di sini kita kalikan silang, jadinya sin C dibagi sin B sama dengan C dikali B. Karena TB itu sama dengan TC, sehingga kita bisa mencarinya pakai rumus waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan. Sehingga TB sama dengan TC itu sama saja dengan
jarak B dibagi kecepatan B atau SB dibagi VB sama dengan SC dibagi VC. Sehingga kita bisa memperoleh nilai SB itu sama dengan B, kemudian SC itu adalah C. Maka B dibagi VB sama dengan C dibagi VC. Kemudian untuk VB dibagi VC sama dengan C dibagi B. Karena C itu dibagi B sama dengan sin C dibagi sin B. Maka VB dibagi VC sama dengan sin C dibagi sin B. Lakukan substitusi. Maka VB dibagi VC sama dengan sin 30 derajat untuk sin C. Lalu sin 90 derajat adalah untuk nilai B. Sehingga VB dibagi VC sama dengan sin 30 derajat adalah setengah, sin 90 derajat adalah 1. Maka VB per VC adalah setengah. Atau kalau kita mau mencari nilai VC, lakukan perkalian silang. VC kali 1 adalah VC, 2 dikali VB adalah 2 VB. Jadi kecepatan batu C itu 2 kali lebih cepat dari batu B. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa aturan sinus adalah untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C dan sudut A, sudut B, dan sudut C itu berlaku A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Adapun terdapat banyak masalah kontekstual yang dapat diselesaikan dengan menerapkan aturan sinus. Misalnya, kita bisa menghitung ketinggian suatu pohon, kemudian bisa menghitung panjang dari sebuah kapal laut yang akan bersandar di dekat mercusuar, dan menghitung jarak suatu tempat. Di sini Ibu ada sebuah tes formatif dengan jumlah ada 2 soal. Silakan kalian lihat soalnya. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu merupakan aturan kosinus. Tetap semangat belajar dan persiapkan diri kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan.